selamat pagi di waktu Indonesia. Kalau di waktu Amerika mungkin selamat malam ya, Mr. Lukas. Selamat malam, betul. Baik, terima kasih bersedia bergabung di Zoom meeting kali ini untuk berbagi sharing pengalaman selama berada di Florida ya, di Iya, betul. USA. Dan sebelumnya kita mau mengetahui, Mr. Lukas itu selama berada di sana sedang mengambil S3 apa? Saya ambil S3 Bisnis Administrasi di Universitas di London, LSE. Tapi saya saat ini sedang dalam bahasa Indonesia sedang menjalankan proses disertasi saya. Sedang menulis proses disertasi. Ya. Di Florida ya? Ya, jadi ada 3 negara sebagai sampel, salah satunya adalah Amerika, Costa Rica, sama Timor Leste. Oke. Dan Mr. Lukas ini sebenarnya warga negara Timor Leste? Iya, betul. Oke. Jadi saat ini sedang menempuh jenjang pendidikan S3 di Amerika? Di Inggris, tapi penelitiannya di Amerika. Oh, di Inggris, tapi penelitiannya di Amerika. Baik. Mr. Lukas ini kita kenal waktu saya membuka kelas upgrading mental power ya? Betul. Jadi 5 tahun yang lalu ya? 4-5 tahun yang lalu ya? 4-5 tahun yang lalu. Baik. Sekarang saya ingin bertanya nih, Mr. Lukas, selama berada di sana yang tentunya kita mau jadi apa ya? Pengetahuan bersama tentang keadaan yang terjadi di UC, karena ini saya mau sharing bentar. Kita lihat di sini. Bisa lihat? Ya. Ya, ini data per hari ini bahwa di Amerika sendiri sudah 1.095.000 orang dan yang luar biasanya meninggalnya 63.000 orang. Bahkan ini dikatakan melebihi jumlah tentara yang perang di Vietnam katanya, karena di Vietnam kemarin tentara yang wafat 58.000 dan ini sekarang sudah melebihi dan nggak tahu sampai kapan ini terjadi. Nah, tentu kita mau bertanya, karena USA negara adidaya dengan disiplin yang bagus, kemudian alat kesehatan yang luar biasa canggih, pengetahuan laboratorium kesehatan yang jauh melebihi daripada yang ada di Indonesia, tapi keadaan yang terjadi bisa begitu. Bisa sharing apa kira-kira? Apakah faktor lockdown ini tidak efektif? Budaya masyarakat di sana seperti apa? Atau memang karena faktor cuaca yang dikatakan faktor panas mempengaruhi dan iklim di Indonesia punya nilai plus sehingga penyebarannya tidak masif di Amerika yang suhunya dingin, atau seperti apa mungkin Mr. Lukas? Terlepas dari semua opsi yang dokter berikan, memang betul sekali di Amerika penanganan atas penyebaran virus corona agak sedikit terlambat. Dalam arti pemerintah Amerika sendiri kurang memperhatikan pada saat sistem lockdown akan dilakukan. Jadi agak sedikit terlambat ternyata. Mungkin juga waktu itu pemahaman tentang virus ini belum disosialisasikan sebaik yang sekarang. Jadi masyarakat pada saat itu, apalagi di New York sebagai sebagai pusat perekonomian dunia, di mana stock market ada di sana, semua aktivitas ekonomi ada di sana. Jadi penyebarannya sangat cepat sekali di New York dan ke negara bagian yang lain, karena di Amerika sendiri aktivitas ekonomi sangat besar, terutama di aktivitas ekonomi tourism, trade. Jadi orang berdatangan ke Amerika, selain imigran banyak sekali kunjungan wisata sama kunjungan bisnis, dan langkah yang agak sedikit terlambat dari pemerintah sendiri membawa bencana yang lebih besar bagi Amerika. Sedangkan kita melihat dari sisi kultur, memang orang Amerika pada dasarnya seperti orang Eropa yang lain
mereka tidak terlalu makan di rumah, semua harus makan di luar kebanyakan. Dan mereka tidak makan saja di luar, tapi mereka juga pergi minum bir di pub, dan mereka juga tidak suka mengurung diri di dalam rumah, harus olahraga, dan mereka juga pergi menonton, mereka juga pergi ke Starbucks untuk minum kopi. Jadi itu menjadi peluang di mana virus ini sangat cepat sekali untuk menyebar di Amerika. Dan dengan penanganan yang terlambat, kita melihat bahwa walaupun Amerika negara adidaya, negara dengan perekonomian terkuat di dunia, salah satunya, tetapi tidak semua negara besar bisa menampung setengah dari masyarakatnya di semua rumah sakit. Karena rumah sakit tidak mungkin dilakukan untuk semua orang di satu negara, hanya untuk orang sakit saja. Dan virus corona ini pada awalnya muncul, mungkin dipikir sebagai virus biasa yang masih bisa ditangani dan mungkin dengan proyeksi yang lebih singkat bisa mendapatkan vaksin. Ternyata pemerintah dan negara-negara besar lainnya keliru bahwa vaksin yang sekarang lagi di develop belum bisa menangani atau menangkal virus tersebut. Akhirnya virus ini semakin menyebar dan semakin menyebar lebih parah. Misalnya di tempat yang saya tinggal, Florida, sudah menyentuh angka 33.000 kasus dengan angka kematian 1.200 lebih. Jadi di Florida sendiri kasusnya sudah sangat besar sekali. Jadi dibandingkan negara lain seperti New York, salah satunya yang paling besar, New Jersey, Massachusetts, itu juga sangat besar. Tapi kembali lagi ke pemerintah sendiri, pemerintah masih berusaha untuk menyadarkan masyarakatnya bahwa ini sangat penting. Apalagi organisasi kesehatan dunia sudah memberikan warning bahwa virus ini bukan untuk main-main. Tetapi sekali lagi, karena kultur di sini, semua orang kalau tidak kerja, mereka tidak bisa duduk di rumah. Walaupun mereka tahu bahwa penyakit ini bisa membunuh mereka. Tapi karena mereka hidup dengan mindset pola pikir yang seperti itu dari zaman dulu, bahwa mereka harus bekerja dan bekerja. Akhirnya, sekarang sudah banyak sekali demonstrasi yang menyebabkan banyak negara bagian harus membuka lockdown. Dan dalam durasi yang sangat singkat, 12 hari, kasus baru melonjak sangat drastis. Oleh karena itu, pemerintah Amerika sendiri masih mengharapkan juga bantuan dari negara lain, dalam arti bantuan bagaimana bisa mendapatkan vaksinnya secepat mungkin. Seperti yang dilakukan oleh pemerintah Inggris melalui universitas-universitas akademisi, para saintifik, ilmuwan, untuk bisa mendapatkan mendiscovery vaksinnya secepat mungkin. Jadi saat ini di Amerika semua aktivitas ekonomi memang kebanyakan terutama di sektor privat, private sector, jadi hampir 70% tidak jalan. Dan orang yang sudah tidak, angka pengangguran sudah menyentuh sekitar 13 juta orang. Dan pemerintah menyediakan subsidi untuk orang yang tidak bekerja sekitar 30 juta jiwa. Dan ini terus berkembang, terus naik angkanya karena perusahaan-perusahaan swasta semakin merugi. Jadi dengan stimulus yang barusan dilakukan oleh pemerintah pusat, 250 triliun dolar US, itu belum bisa menjamin kestabilan perekonomian Amerika sendiri. Jadi pada dasarnya imbas dari coronavirus ini sudah menyentuh ke ekonomi yang sangat sensitif di Amerika. Seperti itu, dokter. Jadi memang salah satu faktor kultur di budaya mereka yang memang tidak biasa di rumah, sehingga memang Betul. Karena sering berkumpul, maka proses penularan masih terjadi. Maka Betul. angka yang positif terus meningkat. Nah, ini Betul. dialami sebelum lockdown atau setelah lockdown pun begitu? Jadi begini, dokter, sebelum lockdown itu angka, misalnya sebelum saya datang ke Amerika, saya di Singapura, dari Indonesia, dari Timor Leste ke Singapura, Singapura ke Indonesia, Indonesia ke London, terus ke Amerika. Pada saat saya datang ke Amerika, itu angka kasus
di Amerika itu masih kurang dari 50 orang. Kapan itu? Di Washington, itu pada bulan Februari. Di Washington baru ada 12 orang, di New York City malah waktu itu baru hanya 5 orang. Jadi, tapi karena pemerintah tidak melakukan lockdown secara langsung, penerbangan masih masuk dan keluar dari semua negara, akhirnya penyebarannya sangat cepat dan penyebaran virus ini langsung menyentuh tempat-tempat vital seperti bandara, di mana bandara Amerika itu termasuk bandara tersibuk di dunia. Di Amerika sendiri itu melayani sekitar 12.000 penerbangan per hari. Per hari. Itu 12.000 penerbangan. Dan setelah di lockdown, itu turun menjadi 7.000. 7.000 dan turun menjadi 3.000. Dan langkah ini sangat slow, tapi karena Amerika tidak bisa menghentikan lockdown seperti itu karena pusat perekonomian dunia. Jadi dia tidak bisa langsung menghentikan seperti itu. Apalagi sistem demokrasi di Amerika sendiri tidak seperti di Cina, yang kita tahu bahwa Cina memiliki satu atau partai tunggal di mana pemimpin berhak melakukan lockdown semau mereka. Tapi di Amerika sendiri harus mengantongi izin dari senator atau dari parlemen. Jadi prosesnya agak sedikit panjang kalau kita bandingkan sama negara lain. Jadi ini mempengaruhi efektivitas penanganan lockdown di Amerika sendiri. Oke, berarti tadi kan dikatakan karena di bandara masih beraktivitas dan proses penularan masih berlangsung. Sedangkan keadaan di masyarakat pasca lockdown masih sering kumpul atau ketegasan aparat di sana tidak begitu tegas atau seperti apa? Pasca lockdown ini dilakukan. Sekarang sampai hari ini pasca lockdown, masyarakat masih beraktivitas di luar rumah dengan kegiatan-kegiatan seperti olahraga, berjalan dengan maksudnya peliharaan mereka seperti anjing, kucing. Mereka masih ke supermarket untuk beli makan karena makanan masih dijual bebas, tapi dengan catatan-catatan khusus seperti harus mengenakan masker untuk masuk dalam supermarket. Restoran-restoran semuanya hampir tutup, kecuali restoran-restoran kecil melayani tetap order takeaway. Jadi kita pergi beli, tidak bisa makan di situ, hanya bisa bungkus. Dan tapi kalau saya sih masih bilang transportasi publik masih jalan seperti bus atau cuman mungkin di sini tidak seagresif di tempat lain seperti kita lihat di video di India sampai memukul atau tidak seperti itu. Cuman kalau di saat kita berjalan masih ada social distancing yang harus kita lakukan atau 6 feet distance. Jadi kita harus tetap terapkan itu. Cuman karena di sini kan the largest population in the world, penduduk terbanyak di dunia ketiga. Jadi memang tidak bisa dihentikan secara langsung seperti itu. Apalagi negara ini adalah negara yang dijulukan negara paling berinovasi di dunia. Jadi orang-orangnya sudah terlanjur hidup seperti itu. Di rumah hanya untuk datang untuk tidur. Selain itu mereka bekerja, mencari sesuatu yang baru, seperti itu. Tapi setelah pasca lockdown, masyarakat Amerika memang angka penularan tidak begitu signifikan dalam arti turun, tapi warganya tingkat stres semakin tinggi karena tidak bisa bekerja dan segala macam. Ya, kalau saya amati angka peningkatan yang tadi juga ya kita lihat di sini itu perharinya itu hampir 20 sampai 30 ribu case baru, lalu meningkat dan angka kematiannya bisa 2.000 sampai 3.000 atau mungkin ada yang pernah satu hari kalau nggak salah mendekati 4.000. Nah ini kan luar biasa tinggi gitu ya. Harusnya kan ini menjadi suatu ancaman berarti bahwa setiap warga negara Amerika itu pasti sekarang resiko tertularnya tinggi gitu. Nah itu tidak menjadi perhatian buat masyarakatnya sendiri karena
ya kita lihat kemarin di media masih banyak yang demonstrasi minta dibukakan lockdown-nya gitu. Padahal dan berani menantang corona bahwa karena ya kita berpikirnya mereka itu kan dengan intelektualitas yang tinggi, kesadaran yang tinggi, dan melihat langsung faktanya bahwa memang mereka itu sekarang ini dengan angka case terbesar di dunia dan angka kematian terbanyak di dunia masih juga gitu. Artinya kita kan yang tadi yang saya pikir, apa sih yang menyebabkan Amerika kok bisa begitu luar biasanya cepat penyebarannya? Apakah iklimnya? Karena kita di Indonesia tentu berpikir kan, ya tentu dengan tingkat pengetahuannya yang berbeda antara Amerika dengan Indonesia, kita tidak berpikir pada penularan ini karena pada humannya gitu, tapi mungkin karena iklimnya atau mungkin karena apanya gitu. Nah ternyata kalau dari Mr. Lucas cerita tadi bahwa ini sepertinya yang membuat ini terus bertambah ya memang manusianya gitu. Mereka sendiri yang tidak mau mengikuti aturan atau mungkin mereka tidak punya kesadaran akan bahayanya keselamatan mereka. Karena kesan yang saya tangkap kan berarti prioritasnya ini. Prioritasnya mereka harus kerja, harus keluar rumah karena mereka harus bekerja. Dibanding mereka kalau di dalam rumah, mereka yang mungkin punya keselamatan tapi mereka tidak kerja. Jadi lebih berprioritas mereka harus keluar rumah dan bekerja. Seperti itu mereka mungkin penyebabnya. Iya, betul. Jadi masyarakat di sini saya sedikit tidak semua seperti yang kita bayangkan. Tidak semua orang di Amerika itu punya level intelektual yang sangat tinggi atau pemahaman yang sangat baik. Jadi tahu sendiri kalau mereka tidak percaya sama sesuatu, mereka akan tidak percaya. Jadi sesuatu yang mereka percaya itu ada yang bisa memegang itu sangat kuat. Tapi seperti kita lihat di setiap demonstrasi, memang tuntutannya tidak masuk akal karena ada yang tulis di pamfletnya bilang saya tidak bisa cukur rambut karena lockdown. Ada yang ini kan hal-hal yang sangat tidak masuk akal. Apakah kita harus menukar nyawa kita dengan cukur rambut? Apakah kita tidak bisa cukur rambut di rumah dengan alat seadanya atau bisa order online karena di Amerika semua serba online. Tetapi karena di negara ini kan juga aktivitas politiknya tinggi sekali. Jadi bisa jadi karena motif politik atau motif yang lain kita tidak tahu pasti. Tapi memang di Amerika sendiri sangat banyak sekali aktivitas yang di luar dugaan kita. Jadi penyebaran corona ini bisa juga dijadikan bisa saja dijadikan sebuah lahan atau entah itu bagaimana. Tapi masyarakat Amerika sendiri menyadari bahwa hidup di Amerika untuk pelayanan kesehatan tidak semurah kita di Indonesia. Jadi tidak semurah kita di Asia. Jadi misalnya di Amerika untuk melahirkan saja harus bayar 140 juta proses persalinan di rumah sakit. Jadi itu sudah pasti. Makanya semua orang di Amerika wajib harus ikut asuransi kesehatan. Karena kalau dia masuk ke rumah sakit, sangat-sangat tidak mungkin dia membiayai dirinya. Karena sangat-sangat mahal sekali. Jadi untuk tarif pelayanan kesehatan asuransi sendiri, per tahun itu paling murah itu sekitar 65 juta per orang. Jadi banyak sekali perusahaan asuransi, mereka bisa mendaftarkan di situ. Nah, sedangkan pemerintah Amerika sendiri tidak menjamin kesehatan untuk masyarakat yang mereka harus bisa mengikuti program-program dari perusahaan-perusahaan asuransi kesehatan. Lah, sekarang ini kita melihat bahwa seandainya kalau kita orang Amerika sakit, belum tentu kita ke rumah sakit diterima karena belum tentu kita bisa bayar, apalagi kita tidak punya asuransi. Tapi saya kembalikan kepada Pak Dokter bahwa pola pikir semua orang Amerika tidak semuanya jenius seperti yang kita tahu. Tidak semua seperti itu. Seperti kita ke Indonesia juga sama. Kita tidak dari sekian ratusan juta tidak bisa kita bilang semua orang Indonesia itu sama, punya pemahaman yang sama. Jadi ya ada yang sedikit konservatif, ada yang sedikit liberal, ada yang sedikit moderat. Jadi dan di sini seperti kita tahu sendiri, perkumpulan semua ras di semua negara dunia ada di sini. Jadi dari pulau-pulau yang kita tidak tahu di dunia ini,
semuanya berkumpul di sini. Dan oleh karena itu, pemerintah juga sendiri sudah berusaha menyadarkan masyarakatnya, tapi selama ekonomi tidak jalan, masyarakat sendiri frustasi. Apalagi Amerika sendiri terlibat dengan beberapa masalah di luar negeri sendiri. Jadi China sendiri coba membantu Amerika, tapi seperti kita lihat di berita, dari beberapa bantuan memang ditolak oleh Amerika sendiri. Dan sekarang semakin menjadi-jadi karena ada penuduhan bahwa virus ini bisa jadi sebagai sebuah kesalahan atau human error. Bukan karena setelah dilakukan penelitian, seperti di India orang memakan kelelawar, semua makanan liar, hewan liar. Juga seperti di Indonesia, seperti di Manado, Sumatera, orang masih mengkonsumsi hewan-hewan liar seperti kelelawar atau yang lainnya. Tapi atau di Thailand, di Vietnam, tapi kok selama ini tidak pernah ada SARS di sana. Jadi ini menjadi pemicu bahwa pihak-pihak di Barat mulai menyalahkan Cina atas penanganan virus corona ini. Gitu. Nah, kan tadi mungkin untuk kasus ekonomi kayaknya semua dunia terdampak karena pastilah ekonomi banyak mengalami penurunan aktivitas, ya perusahaan-perusahaan tidak bisa bekerja karena memang harus meliburkan karyawannya atau bahkan sampai ada yang mem-PHK karyawannya. Nah, tapi kan di Indonesia sendiri negara tentu memikirkan itu, kesehatan dan kesejahteraan perekonomian. Nah, untuk membuat masyarakat, walaupun Indonesia tidak menerapkan lockdown, tapi namanya pembatasan skala PSBB lah ya. Tapi ada beberapa hal yang dilakukan pemerintah, misalnya menunda cicilan, misalnya tagihan, misalnya bayar tagihan bulanan untuk bayar kredit ya, motor, mobil, dan itu kan artinya jangan gara-gara kamu cari duit dan kamu harus membayar bulanan tagihan, maka kamu keluar rumah dan berdampak risiko. Maka pemerintah membuat kebijakan itu. Nah, sehingga ya udah masyarakat di rumah aja, kamu nggak usah memikirkan tentang biaya bulanan, kamu jangan kerja dulu gitu, karena itu sudah ditangguhkan. Nah, tadi kan Mr. Lukas mengatakan di Amerika sendiri luar biasa ya, sampai ratusan juta untuk persalinan. Nah, dan itu membuat mereka harus bekerja, bisa bayar uang bulanan minimal itu untuk bayar untuk asuransi kesehatan, belum lagi makan mereka dan segala macam. Nah, apakah tidak, tadi kan juga kalau nggak salah Mr. Lukas mengatakan pemerintah juga memberikan stimulus kepada rakyatnya supaya lockdown. Nah, apakah stimulus itu tidak se-efektif di Cina? Kalau Cina kan memang kita tahu mereka negara komunis, mereka menerapkan suatu aturan dan rakyatnya harus mengikuti, kalau tidak akan langsung dikasih sanksi. Tapi kan mereka juga memberikan subsidi ya, memberikan subsidi kepada masyarakatnya. Mereka memang kalau kamu di rumah nih makannya, ininya logistiknya gitu. Nah, maka walaupun kita anggap ini komunis, tapi ternyata mereka juga memanusiakan masyarakatnya. Toh mereka walaupun tidak boleh keluar, tapi mereka disubsidi semua logistiknya. Jadi mereka dapat makan gitu. Nah, kalau di Amerika sendiri seperti apa? Ya betul. Subsidi di Amerika sendiri saat ini belum sampai kepada tangan masyarakatnya. Waktu itu Presiden Trump pernah mengatakan bahwa setiap warganya akan menerima uang cash $1.000 atau setara dengan 16 juta. Nah, memang kondisi di Amerika sama kondisi di Cina sangat jauh berbeda. Jauh dalam arti tarif kehidupan, terus harus pendapatan. Jadi misalnya kalau di Cina mungkin diberikan subsidi makanan segala macam mungkin cukup ya. Tapi kalau di Amerika memang mereka gajinya selain besar, tapi pengeluaran mereka juga sangat besar. Jadi gaji di Amerika itu standarnya itu kan paling wage minimumnya itu sekitar 16 juta per bulan, itu untuk yang paling rendah, kelas buruh. Kalau menengah ke atas sekitar 22 juta ke atas per bulan.
dan itu mereka harus bayar kontrakan atau apartemen atau rumah, cicilan mobil segala macam. Walaupun mereka punya tabungan selama bekerja dari tahun 2019, tapi tidak sedikit juga yang tidak punya tabungan karena di akhir tahun kebanyakan mereka lakukan liburan dan segala macam. Nah, tapi di Amerika sendiri memang itu tidak terlalu menjadi masalah karena masyarakat tidak begitu mengeluhkan itu karena mungkin karena mereka sudah terlatih untuk melakukan planning dalam hidup mereka. Setidaknya mereka punya uang cadangan 140 juta di tabungan mereka atau sekitar 50 juta di tabungan mereka. Jadi tidak pernah mereka menghabiskan uang sampai tabungannya tidak ada sama sekali. Tapi kembali lagi, mungkin mereka memikirkan bulan-bulan berikutnya. Kalau sampai masalah ini tidak diselesaikan, dan pemerintah sendiri sepertinya lamban dalam mengantisipasi masalah ini, kan membuat kondisi semakin lebih buruk. Oleh karena itu, masyarakat sudah mulai bosan dan meminta untuk dibukakan lockdown. Seperti di California sudah dibukakan lockdown, dan di hari berikutnya di pantai sudah dipenuhi sama masyarakatnya sendiri. Dan kita melihat bahwa ini sangat tidak masuk akal. Apalagi California sendiri sangat memiliki juga angka yang tinggi dalam kasus corona. Tetapi kembali lagi karena mungkin karena kultur di Amerika sendiri yang tidak bisa diam, selain itu mereka selalu menguji nyali mereka walaupun mereka harus mati. Jadi mungkin kita lihat berita di Amerika sendiri, atau lihat apa-apa yang sudah pernah dilakukan di Amerika, kita mungkin tidak percaya. Jadi walaupun sebelum corona atau sesudah corona, mereka melakukan hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan. Dari hal-hal yang setiap hari mereka lakukan seperti itu. Jadi saya pikir bahwa ini kultur yang sudah terbangun sangat lama, dan pemerintah sendiri sebenarnya mencoba, dan kita melihat kalau pemerintah memberikan statement seolah-olah ini bukan masalah besar. Jadi Presiden Trump sendiri aja dia berani menyatakan bahwa ya mungkin saja orang bisa mati sampai 200.000, dan dia merasa itu bukan beban. Memang dan warga Amerika sendiri tidak terkejut kalau dia bicara seperti itu. Dan oleh karena itu jadi mungkin saya pikir ini masalah dari masalah kultur, terus dengan masalah pola pikir masyarakat yang mungkin dengan seperti ini akan mendesak pemerintah untuk lebih cepat menangani krisis ini. Karena Amerika sendiri tidak bisa hidup kalau negaranya di lockdown. Hilangkan